Sahabat santri, Abu Salamah adalah saudara sepersusuan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah termasuk golongan as-sabiqunal awwalun atau orang yang pertama masuk Islam. Beliau juga saudara sepersusuan Nabi Muhammad bersama Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, mereka bertiga ini, Abu Salamah, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib dan Nabi Muhammad pernah disusui oleh Taubiyah, seorang budak milik Abu Lahab, sebelum Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, sahabat santri, nama lain dari Abu Salamah adalah Abdullah bin Abdul As'ad bin Hilal al-Mahzumi al-Quraisy. Ibunya bernama Barah binti Abdul Muttalib yang adalah bibi Rasulullah. Jadi dia ini adalah sepupunya Rasulullah. Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah termasuk orang yang pada awal-awal masuk Islam. Anak yang 4, mereka adalah Salamah, kemudian Umar, Zainab, dan Durra. Abu Salamah sangat terkenal dengan keahliannya dan keberaniannya menunggang kuda. Dia juga pernah mengikuti perang Badar dan perang Uhud. Nah, pada saat umat muslimin mengalami cobaan, Abu Salamah beserta istrinya ikut berhijrah meninggalkan Makkah bersama beberapa sahabat lainnya menuju Habasyah. Peristiwa ini terjadi di bulan Rajab tahun ke-5 kenabian. Dengan membawa bekal keimanannya, di negeri inilah Ummu Salamah melahirkan ke-4 anaknya. Kemudian mereka mendengar berita bahwa Makkah dikuasai kaum muslimin. Mereka berdua bersama dengan anaknya kembali ke Makkah. Tapi ternyata kabar itu tidak benar, sehingga kemudian mereka kembali berhijrah ke Madinah. Nah, sahabat santri, sebenarnya saat itu keluarga dari pihak Ummu Salamah, yaitu Bani Mughirah, tidak rela jika salah satu anggota keluarganya pergi ke Madinah. Karena itu beberapa orang mengejar Abu Salamah dan merebut kembali unta yang membawa Ummu Salamah dan anaknya. Abu Salamah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, di sisi lain, keluarga dari Abu Salamah sendiri, yaitu Bani Abdul As'ad, juga tidak rela jika Abu Salamah menjadi bagian dari Bani Mughirah. Mereka melarang Abu Salamah dan Ummu Salamah membawa Salamah, putra mereka, hijrah ke Madinah. Mereka kemudian mengambil dan membawa Salamah secara paksa sampai salah satu tangan Salamah cedera. Akhirnya Ummu Salamah pun terpisah dari Abu Salamah. Abu Salamah pergi ke Madinah sendirian. Dia tetap berhijrah meskipun harus meninggalkan istri dan anaknya. Semua ini dilakukan dengan niat mengharapkan rahmat Allah. Setelah ditinggal Abu Salamah, Ummu Salamah sangat bersedih hati. Apalagi dia juga terpisah dari putranya Salamah. Dia seringkali menyendiri di suatu lembah dan menangis di sana. Setahun telah berlalu, Ummu Salamah masih bersedih karena kepergian suaminya. Melihat kesedihan Ummu Salamah, keluarga Bani Mughirah merasa kasihan. Mereka kemudian memutuskan untuk membiarkan Ummu Salamah menyusul suaminya. Mereka juga memanggil Salamah dari keluarga Bani Abdul As'ad untuk dibawa Ummu Salamah ke Madinah. Akhirnya, Ummu Salamah dan anaknya melakukan perjalanan menuju ke Madinah. Nah, di tengah perjalanan, Ummu Salamah bertemu dengan Utsman bin Tolha. Utsman bin Tolha ini adalah kerabat dari Ummu Salamah dari Bani Abdu Ad-Dar. Utsman tidak tega melihat Ummu Salamah pergi sendiri hanya bersama putranya yang masih kecil. Oleh karena itu, Utsman kemudian memegang tali kendali unta Ummu Salamah sampai di Madinah. Utsman mengantar Ummu Salamah, padahal ketika itu Utsman sendiri adalah masih seorang kafir. Utsman memeluk agama Islam pada saat terjadi perjanjian Hudaybiyah. Nah, sahabat santri, Ummu Salamah sangat berterima kasih kepada Utsman dan memuji kebaikan Utsman. Ummu Salamah sendiri memandang Utsman ini adalah seorang lelaki Arab yang memiliki akhlak sangat mulia. Ini terbukti dalam perjalanan menuju Madinah itu, ketika mereka berhenti untuk istirahat, Utsman membantu Ummu Salamah dan putranya turun dari unta. Saat istirahat, Utsman menjauh dari Ummu Salamah dan sudah selesai istirahat, dia mempersiapkan unta, termasuk memasang peralatan yang diperlukan. Kemudian dia menjauh dari unta dan meminta Ummu Salamah untuk menaiki unta. Setelah itu Ummu Salamah dan putranya naik ke atas unta. Utsman baru kembali mendekati unta itu. Dia memegang tali unta dan menuntunnya untuk melanjutkan perjalanan. Itulah kebaikan dari Utsman bin Abu Tolhah. Nah, pada saat sampai di desa tempat tinggal Abu Salamah, Utsman berkata, "Suamimu tinggal di desa ini, maka temuilah dia." Kemudian Utsman kembali ke Makkah.
Akhirnya Abu Salamah, Ummu Salamah dan putra mereka kembali berkumpul bersama dan membangun hidup berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak lama setelah mereka tinggal di Madinah, sahabat santri, perang Badar pun berkecamuk. Saat perang itu Abu Salamah juga ikut andil sebagai salah satu pahlawan yang gagah berani membela dan berjuang demi kebenaran ajaran agama Islam. Perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin meskipun dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit dari kaum kafir. Kemudian dalam perang Uhud, Abu Salamah kembali ikut terlibat dalam kancah peperangan. Dalam perang Uhud, Abu Salamah mendapatkan luka yang cukup serius pada lengannya karena terkena panah. Luka itu kemudian diobati sampai 1 bulan lamanya. Meskipun belum sembuh total, Abu Salamah ikut dalam barisan bersama 150 orang lainnya ke Qatan pada bulan Muharram. Pasukan itu dikirim Nabi Muhammad untuk menyerang Bani Asad bin Huzaimah. Bani Asad menghimpun kekuatan secara rahasia untuk menyerang Madinah. Mereka dikoordinasi oleh 2 orang bersaudara, yaitu Tolhah dan Salamah bin Khuwailid. Nah, pasukan yang dipimpin Abu Salamah berhasil melumpuhkan Bani Asad. Peristiwa ini terjadi pada tahun 4 Hijriah. Tapi akibat pertempuran ini, luka Abu Salamah pada perang Uhud yang belum sembuh benar menjadi semakin parah. Nah, sepulang dari Qatan, sakit yang diderita Abu Salamah kambuh lagi. Dalam kondisi itu, Ummu Salamah terus mendampingi sampai Abu Salamah meninggal dunia pada bulan Jumadil Akhir tahun ke-4 Hijriah di kota Madinah. Sebelum Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah pernah berkata kepada beliau, "Aku telah mendengar bahwa seorang wanita yang suaminya meninggal dunia dan suami itu termasuk ahli surga, kemudian wanita itu tidak menikah lagi sepeninggal suaminya, maka Allah akan mengumpulkan mereka berdua di surga. Nah, mari kita saling berjanji agar engkau tidak menikah lagi sepeninggalku dan aku pun tidak akan menikah lagi sepeninggalmu." Mendengar perkataan istrinya, Abu Salamah berkata, "Apakah engkau mau taat kepadaku?" Kemudian Ummu Salamah menjawab, "Ya." Kemudian Abu Salamah berkata lagi, "Kalau aku kelak meninggal dunia, menikahlah. Ya Allah, sepeninggalku nanti berikan Ummu Salamah seseorang yang lebih baik daripadaku, yang tidak akan membuat berduka dan tidak akan menyakitinya." Sahabat memang wanita yang setia. Setelah Abu Salamah wafat, Ummu Salamah selalu berkata, "Siapakah yang lebih baik bagiku daripada Abu Salamah?" Nah, meninggalnya Abu Salamah memang menyisakan duka yang mendalam di hati Ummu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, Nabi Muhammad datang melayat kematiannya. Beliau memejamkan matanya dengan tangannya. Beliau juga memberikan kabar gembira bahwa kelak di padang mahsyar, Abu Salamah adalah orang yang pertama kali menerima catatan amal kebaikan dengan tangan kanannya. Sepeninggal Abu Salamah dan begitu selesai masa iddahnya, sebenarnya banyak para sahabat yang melamar Ummu Salamah. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Akan tetapi Ummu Salamah menolak mereka secara baik-baik. Setelah para sahabat ini ditolak Ummu Salamah, kemudian datanglah Nabi Muhammad melamar Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang sudah berumur dan memiliki anak-anak yatim. Lagi pula aku adalah wanita yang sangat pencemburu." Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Dari segi usia aku lebih tua daripadamu. Adapun anak-anak, maka Allah akan mencukupinya. Sedangkan kecemburuanmu, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkannya." Setelah itu Ummu Salamah menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya doa Abu Salamah sebelum meninggal dunia bahwa dia berharap agar istrinya mendapatkan orang yang lebih baik daripadanya terjawab. Ummu Salamah termasuk Ummul Mukminin dan beliau juga adalah salah seorang yang banyak meriwayatkan hadis.